Hai, apa kabar guys? Di hari libur ini kita akan bahas animasi. Di hari itu, di sebuah pertanian sedang ada persiapan perayaan hari Natal. Tak ketinggalan kesibukan di tempat Saun dan keluarga besarnya dalam suasana penuh keceriaan. Sambil bernyanyi mereka mendekorasi ruangan dengan pohon Natal dengan segala pernak-perniknya. Masalah muncul ketika Blitzer membawa kado Natal berupa kaos kaki kecil kepada Saun. Saun merasa itu kurang besar jika harus memakainya. Tiba-tiba Saun melihat kaos kaki besar di rumah petani. Kemudian ia memanggil Timmy untuk ikut bersamanya. Sementara itu di rumah petani, ia sedang membuat minuman penghangat tubuh untuk dijual di hari Natal. Ia mencoba mengikuti resep pembuatan minuman itu melalui demo di sebuah internet. Blitzer datang untuk membantu majikannya. Ketika si majikan memasukkan bahan-bahannya, Blitzer malah menekan tombol mempercepat siaran demo itu. Akibatnya takaran yang dimasukkan ke minuman itu menjadi berlebihan. Akhirnya ketika dicoba minuman itu bikin kaget rasanya. Namun si petani merasa itu cukup layak untuk dijual nantinya. Lalu ia mengisikan minuman itu pada botol-botol kecil yang sudah dipersiapkan. Sementara itu Saun dari tadi memperhatikan dari balik jendela. Ketika mereka meninggalkan dapur, Saun segera masuk dan menurunkan kaos kaki incarannya. Tapi ketika kaos kaki itu berhasil diturunkan, ia malah tertarik pada hadiah-hadiah yang ada di pohon Natal di rumah itu. Belum lama Saun berdiri di situ, dari arah ruangan lain Saun menyadari ada orang yang datang. Ia menyembunyikan Timmy dalam sebuah kotak hadiah Natal. Sedang Saun sendiri membungkus dirinya menyerupai hewan penarik kereta Santa. Ternyata si petani muncul dengan berpakaian Santa. Ia tanpa curiga melihat keberadaan Saun di dekat pohon Natal itu. Timmy sangat menyukai Santa dan berharap hadiah darinya. Meski tubuhnya terbungkus kotak hadiah, ia berjalan mengikuti kemana Santa itu pergi. Santa mengambil rumah Blitzer dan memasukkannya ke dalam bak mobilnya. Blitzer diajak ikut menemaninya dan tak ketinggalan Timmy pun masuk ke dalam bak mobil itu. Saun dan ibu Timmy yang melihat hal itu tak bisa mengejar mobil itu. Dari brosur yang didapat Saun, mobil itu sedang menuju kota yang akan diadakan pasar malam. Sementara di kota pasar malam telah dimulai dan kemeriahan Natal sangat terasa di sana. Tak lama kemudian Santa di tempat itu, ia langsung menggelar dagangannya. Blitzer diminta memakai baju Natal dan menjajakan minumannya. Lewat sebuah mobil pengangkut boneka salju, Saun dan keluarga besarnya tiba di tempat itu. Saun meneropong tempat itu dan melihat Timmy keluar dari bak mobil. Alangkah terkejutnya mereka melihat Timmy sudah tak ada di bak mobil itu. Timmy berjalan menyusuri tempat itu dan menemukan tenda yang ada gambar santainya. Saun dan keluarganya mencari di tempat Blitzer menjajakan minuman. Karena melihat Santa menuju ke tempatnya, mereka segera masuk dan bersembunyi ke dalam tempat minuman itu. Santa berupaya meraih sebuah botol minuman yang jatuh. Karena licin botol itu beberapa kali tergelincir di tangannya dan terlihat seperti orang melakukan atraksi. Akhirnya banyak orang berkumpul untuk menyaksikannya. Tiba-tiba tutup botol itu terbuka dan menyasar kemana-mana. Seorang pemain trompet mendapatkan kesialan karena tutup botol itu dan berusaha mengejar Santa. Lalu Santa berusaha masuk ke sebuah tenda yang berisi anak-anak yang langsung meminta kado Natal kepadanya. Saun terus mencari Timmy melalui teropongnya, dan ia melihat Timmy memasuki sebuah tenda tempat Santa dikerubuti anak-anak yang meminta kado. Tersisa seorang anak yang belum mendapatkan hadiah. Dengan kehadiran Timmy, akhirnya Santa bisa memberikan hadiah terakhirnya. Anak itu membawa Timmy menuju mobil orang tuanya. Dan keluarga itu pun segera menjalankan mobilnya untuk pulang. Dari belakang Saun dan keluarganya naik mengendarai kereta Santa mengejar mobil itu. Blitzer yang ditabrak kereta Santa tak mau ketinggalan mengejar Saun beserta keluarga besarnya. Kejar-kejaran pun terjadi, banyak hal-hal konyol dan lucu dalam aksi pengejaran itu. Sampailah keluarga itu di rumah mereka. Ketika si anak akan membuka kado, ibunya melarang dan meminta untuk membuka saat Natal tiba. Saun mengetuk jendela untuk memberitahukan kehadirannya pada Timmy. Malam itu si ayah mengantar anaknya untuk tidur. Si anak meminta ayahnya membacakan dongeng pengantar tidur. Namun si ayah malah memberikan rekamannya untuk dilihat dan didengarkan anaknya. Kemudian si ayah meninggalkan kamar itu. Saun dan keluarga besarnya mencoba mencari jalan masuk rumah itu. Akhirnya mereka menemukan jalan masuk melalui pintu masuk kucing. Hanya Saun yang tubuhnya bisa melewati lubang itu. Sementara itu Blitzer seluruh tubuhnya terperangkap dalam sebuah balok es. Ia selalu berusaha melepaskan balok es dari tubuhnya, namun selama ini usahanya selalu gagal. Saun akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah.
Ia langsung menuju kotak hadiah di mana Timmy berada. Tapi naas kotak yang berisi Timmy ada di tempat lain dan dibuka oleh si anak kecil itu. Timmy pun berpura-pura menjadi robot di depannya. Shaun kemudian membongkar semua kotak hadiah yang ada di situ, namun tak satupun kotak itu ditemukan Timmy di sana. Ibu Timmy yang tak sabaran akhirnya mendobrak pintu rumah itu. Dan masuklah keluarga besar Shaun ke dalam rumah itu. Sementara di kamar, anak kecil itu disibukkan dengan mainan barunya. Ibu Timmy melihat hiasan di lantai atas bergoyang, mereka pun bergegas menuju sebuah kamar di lantai atas itu. Dan benar adanya Timmy berada di pelukan seorang bocah yang tertidur pulas. Shaun berusaha melepaskan Timmy dari pelukan anak kecil itu. Dengan berhati-hati akhirnya Shaun berhasil mengambil Timmy. Tiba-tiba salah seorang domba memencet alat pembersih ruangan yang mengakibatkan si anak kecil itu terbangun. Anak itu melihat Timmy di bawah Shaun beserta rombongan berusaha untuk mengejarnya. Mereka berlari ke bawah namun di sana ada orang tua anak itu menyadari sesuatu terjadi di rumah mereka. Mereka berbalik arah tapi si anak menghadangnya dan siap menangkap mereka. Sementara itu di luar Blitzer bisa melepaskan diri dari balok es itu setelah seekor burung mematok bongkahan es itu. Shaun dan keluarganya terus berlari dari kejaran anak itu dan sampai di atas rumah. Mereka turun dari sana dengan menggunakan lampu hias yang dikaitkan pada pohon di seberangnya. Satu persatu mereka meluncur melalui tempat itu. Terakhir giliran Shaun sambil menggendong Timmy meluncur ke seberang. Sayang pendaratan Shaun tidak semulus yang ia perkirakan. Kakinya sempat tergelincir karena liciknya salju. Sambil menyeimbangkan tubuhnya, Timmy terlepas dari gendongan Shaun dan meluncur jatuh ke bawah. Tiba-tiba muncul Blitzer dengan kereta salju terbangnya menyelamatkan Timmy. Anak kecil itu memandang Timmy dengan perasaan sedikit kecewa karena sudah tak bisa bermain lagi bersamanya. Tak lama kemudian orang tua anak itu sampai di atas rumah. Mereka bersyukur tak terjadi apa-apa terhadap anak kesayangannya. Anak kecil itu menunjukkan sebuah boneka pada orang tuanya sambil memperlihatkan ada sebuah kereta Santa sedang melaju di atas langit. Kereta salju yang dikendarai Blitzer terus berkeliling di udara melewati kota itu. Malam itu mereka juga melihat Santa sebenarnya sedang mengendarai kereta yang ditarik rusa terbang. Pagi itu si petani membuatkan rumah baru yang indah untuk Blitzer. Di kota orang tua si anak kecil menikmati kebersamaan mereka dengan menceritakan sebuah dongeng. Timmy memberikan kaos kaki besar bersulam yang berisi penuh kado Natal pada Shaun. Hari itu semua hewan di peternakan merayakan Natal di tempat Shaun. Mereka menikmati minuman yang dibikin oleh si petani dengan sensasi kejut dengan penuh keceriaan. Sekian, sampai jumpa di lain waktu, sehat selalu dan jangan bahagia.